semuanya, dalam video kali ini akan dibahas secara umum mengenai pembubaran perseroan terbatas dan likuidasi. Bagian pertama akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembubaran perseroan. Pembubaran perseroan adalah suatu peristiwa hukum di mana perseroan berhenti berusaha dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum kecuali dalam rangka likuidasi. Perlu diingat bahwa pembubaran tidak menghilangkan status badan hukum perseroan sampai dengan proses likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Bagian kedua akan membahas mengenai alasan pembubaran perseroan terbatas. Alasan pertama adalah RUPS menyetujui pembubaran perseroan terbatas. RUPS juga kemudian akan menunjuk likuidator. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak sebagai likuidator. Alasan kedua adalah jangka waktu perseroan terbatas yang ditetapkan di dalam anggaran dasar telah berakhir. Alasan ketiga adalah perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Perseroan dapat dibubarkan dengan penetapan pengadilan dalam hal 1. Ada permohonan dari kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum. 2. Ada permohonan dari pihak yang berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan. Dan terakhir, ada permohonan dari pemegang saham atau direksi atau komisaris karena perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Keadaan yang menyebabkan perseroan tidak dapat dilanjutkan antara lain: pertama, perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih. Kedua, perseroan tidak lagi memiliki kekayaan yang cukup untuk melanjutkan kegiatan usaha. Ketiga, pemegang saham tidak diketahui keberadaannya sekalipun telah dipanggil melalui surat kabar sehingga perseroan tidak dapat mengadakan RUPS. Dan terakhir, RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau deadlock akibat perimbangan kepemilikan saham yang sedemikian rupa, misalnya 50% dan 50%. Di dalam penetapan pengadilan untuk pembubaran perseroan, pengadilan juga akan menunjuk likuidator. Alasan pembubaran perseroan keempat adalah dicabutnya putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Alasan kelima adalah harta perseroan dalam keadaan insolvensi atau tidak mencukupi pembayaran kewajiban perseroan. Alasan keenam dan terakhir adalah dicabutnya izin usaha perseroan dan perseroan tidak dapat melakukan usaha di bidang lain. Bagian terakhir dari video ini adalah apa itu likuidasi. Likuidasi adalah suatu upaya atau proses hukum untuk menyelesaikan kewajiban perseroan kepada pihak ketiga, termasuk melalui penjualan aset perseroan dan pembagian sisa aset perseroan jika ada kepada pemegang saham. Pembubaran perseroan harus diberitahukan kepada Menkumham, dan kemudian perseroan tersebut akan ditandai sebagai perseroan dalam likuidasi atau dalam rangka penyelesaian. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat didiskusikan setelah mendengarkan penjelasan tadi. Pertama, mana yang terjadi lebih dahulu, pembubaran atau likuidasi? Kedua, apakah setiap pembubaran perseroan harus diikuti dengan likuidasi? Ketiga, kapan sebuah perseroan terbatas kehilangan status badan hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, baca juga pasal 142 sampai pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.